Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul K-means Clustering Algorithm Approach in Clustering Data on Cocoa Production Results in the Sumatra Region, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti pendekatan algoritma clustering K-means dalam pengelompokan data kakao hasil produksi di wilayah Sumatera Utara. Identitas saya adalah dengan nama Arif Setiawan. Saya adalah mahasiswa di SDMIK TPKIA Pratnya Paramita Malang. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dari proyek pada mata kuliah konsep dan aplikasi data mining. Untuk detail artikelnya yaitu yang saya sebutkan tadi judulnya. Kemudian untuk penulisnya yang pertama ada Mawada Harahat, yang kedua ada Arif Wahyu Dwi Ramadhanu Zamili, kemudian Muhammad Ari Arfansyah, ada Erwin Franciscus Saragi, Selwa Rajen, dan yang terakhir adalah Amir Mahmud Hussein dari jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Universitas Prima Indonesia. Artikel ini dipublikasikan di Jurnal Resti Volume 6 nomor 6 tahun 2022. Untuk sumber artikelnya saya sertakan di halaman berikut. Latar belakang dari artikel ini adalah yang pertama, yaitu pertumbuhan produksi kakao Indonesia menurun rata-rata 2,01% dalam 10 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, permintaan kakao dunia tumbuh 3% per tahun, sementara produksi dari petani di Indonesia yaitu stagnan atau malah turun dalam 10 tahun terakhir. Yang ketiga, Indonesia tertinggal dari 5 negara penghasil kakao teratas dunia yang menghasilkan lebih dari 95% kebutuhan kakao dunia. Kemudian faktor yang terakhir yaitu karena petani memiliki pengetahuan terbatas dalam budidaya dan pengelolaan tanaman kakao yang menyebabkan produksi dari kakao ini menurun setiap tahunnya. Lanjut ke solusi yang diusulkan oleh peneliti artikel ini adalah penelitian ini mengusulkan pemetaan data atau clustering pertanian kakao di 4 provinsi di Indonesia, yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan Lampung. Berdasarkan data produksi kakao menggunakan yang pertama K-means clustering, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan jarak. Yang kedua Gaussian Mixture Model atau GMM, yang memiliki karakteristik faktorisasi probabilistik berbasis distribusi Gaussian dengan optimasi jumlah cluster dengan silhouette score, yang mana metode ini digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal. Metode yang digunakan oleh para peneliti dari penelitian ini adalah jenis penelitiannya adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena menggunakan pengukuran yang berbasis angka dengan data yang bersumber dari Swiss Contract atau petani program SCCP Sumatera batch 1 tahun 2017, yang mana data ini dihimpun dari beberapa provinsi, yaitu Provinsi Aceh berjumlah 4.480 record, kemudian Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 1.492, ada juga dari Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 4.594, dan yang terakhir Provinsi Lampung sebanyak 2.007 rekod dengan jumlah akhir dataset yaitu sebanyak 12.573 baris. Kemudian pada tahap penelitian yang pertama yaitu bisa kita lihat di gambar yang atas kanan sebelah ini adalah data mentah yang direcord dari 4 provinsi tadi. Disajikan dalam bentuk tabel ini oleh para peneliti. Kemudian tahap yang pertama dari penelitian ini adalah tahap data pre-processing, yang mana
Pada tahapan ini yang pertama adalah pemberian data yang mengandung missing value atau data yang tidak ada nilainya, itu yang bernilai nol. Kemudian yang kedua adalah penghalusan data noise. Selanjutnya adalah identifikasi dan penghapusan outlier. Kemudian yang keempat adalah penyelesaian inkonsistensi. Dari 12.573 record yang terekam dalam data mentah ini, setelah dilakukan data preprocessing menghasilkan sebanyak 12.522 baris dan 23 kolom. Yang bisa dilihat dari gambar pada kiri bawah berikut. Karena dinilai data ini belum optimal untuk diimplementasikan pada algoritma yang akan digunakan, maka peneliti melakukan data cleaning lagi yang bertujuan untuk menghapus missing value yang 0,1% di kolom productivity dan 3,5% di kolom shared risk and error. Yang mana selanjutnya data final yang didapat dari proses data cleaning ini adalah sebanyak 12.053 baris record yang siap untuk diimplementasikan oleh para peneliti di penelitian ini. Selanjutnya tahap penelitian yang berikutnya adalah fitur selection. Fitur selection ini adalah pemilihan fitur yang mana memanfaatkan correlation heatmap, di mana pengertian correlation heatmap sendiri adalah representasi grafis dari matriks korelasi yang menunjukkan korelasi antara berbagai variabel dengan nilai minus 1 hingga 1. Yang artinya nilai ini semakin dekat ke angka 1, maka semakin baik korelasi antara kedua variabel tersebut. Dari slide ini bisa dilihat visualisasi yang ditampilkan oleh peneliti dari diagram correlation heatmap. Pada tahap ini menghasilkan sebuah fitur optimal yang mana yang awalnya fitur ini terdiri dari 9 fitur, mulai dari farmer ID sampai tree productivity. Selanjutnya setelah melalui correlation heatmap ini, pemilihan fitur tersebut menghasilkan fitur optimal sebanyak 5 saja. Yang pertama yaitu Cocoa Star atau luas perkebunan, kemudian production atau produksi, yang ketiga produktivitas, yang keempat jumlah pohon, dan yang kelima produktivitas per pohonnya tersebut.